Shalom saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Hari ini saya mau menyampaikan sebuah program, yaitu program Renungan Sabas. Tentu Bapak Ibu Saudara akan bertanya, apa program Renungan Sabas ini? Program Renungan Sabas adalah program Renungan Sabda Bapa Surgawi yang kami coba sajikan. Renungan ini setiap hari Senin, Rabu, dan hari Jumat. Program ini begitu singkat namun diharapkan untuk memberkati kita sebelum beraktivitas di dalam keseharian saudara dan saya. Sehingga dengan perenungan Sabas ini, sabaslah hidup kita di dalam Kristus oleh karena kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang mau kita renungkan pada hari ini yang terambil dari Mazmur 138. Namun satu ayat menjadi ayat kunci dari Mazmur 138 ini, ayat 8. Saya akan bacakan buat kita semua. Mazmur 138 ayat 8 menjadi ayat kunci untuk kita renungkan bersama-sama. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, luar biasa kebenaran firman Tuhan ini, di mana pemazmur berkata, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Ini adalah mazmur daripada Daud, di mana pada saat itu kata-kata dari Daud ini merupakan ungkapan bagaimana Tuhan bertindak atas persoalan dan pergumulan yang dialami oleh Daud. Tentu kita sendiri pun berharap juga dapat mengalami campur tangan Tuhan saat kita berada di dalam persoalan. Banyak yang kita lakukan dan banyak juga yang tidak bisa kita selesaikan di dalam pergumulan hidup kita. Namun tema ini kiranya bisa menjawab bagaimana Tuhan bisa menyelesaikan apa yang tidak bisa kita selesaikan atau apa yang tidak mampu kita selesaikan. Untuk itu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, bagaimana Tuhan menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak bisa atau tidak dapat diselesaikan oleh Daud. Di dalam ayat 3 menjadi langkah pertama. Dikatakan di sana ayat 3, pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Luar biasa, di dalam ayat 3 ini Daud mengungkapkan, pada hari aku berseru. Ini adalah doa daripada Daud di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah kesulitan, dan di tengah-tengah ketidakmampuan menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Sehingga dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menyelesaikan bagiku, ternyata Tuhan menyelesaikan bagi saudara dan saya pun, tentu lewat doa seruan kita kepada Tuhan. Ini seruan daripada Daud. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, tentu ketika kita menghadapi persoalan yang begitu berat, kita sangat membutuhkan jalan keluar, dan juga kita sangat membutuhkan kekuatan untuk dimampukan menghadapinya. Untuk itu kita bisa belajar daripada Daud. Tuhan akan menyelesaikannya lewat doa-doa saudara dan saya, dan Dia menjawab aku dan menambahkan kekuatan. Kiranya cara yang dibuat Daud itu bisa menjadi cara bagi kita
untuk keluar dari persoalan, untuk menyelesaikan persoalan. Yakinlah bahwa Tuhan bisa menyelesaikan persoalan saudara dan saya lewat doa kita semua. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, bagaimana Tuhan menyelesaikan persoalan-persoalan Daud dan juga persoalan saudara dan saya yang tidak dan bahkan tidak mampu kita selesaikan. Ayat 6 dia berkata begini, Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Saya tertarik dengan kata Tuhan itu tinggi namun melihat orang yang hina. Ini yang kedua, keyakinan di dalam diri Daud bahwa Tuhan akan menyelesaikan, karena Daud memahami Tuhan itu adalah pribadi yang sangat peduli kepada orang yang tertindas, yang ditindas, yang terhina, yang dihina. Untuk itu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tentu kita juga mempunyai keyakinan yang sama. Tuhan kita Tuhan Maha melihat, Tuhan kita Tuhan Maha memperhatikan, dan bahkan peduli atas setiap persoalan saudara dan saya. Mungkin saudara pada saat ini sedang merasa terhina atau sedang juga di dalam tekanan penghinaan dari orang-orang lain, atau mungkin juga tertindas oleh karena banyaknya pergumulan. Tapi yakinlah, seperti Daud meyakini, sekalipun Tuhan itu tinggi, namun dia berkata, ia melihat orang yang hina. Dalam arti ia melihat orang yang sedang dihina, orang yang sedang terhina, atau orang yang sedang ditindas. Tentu saudara dan saya, ketika kata ia melihat berarti ia memperhatikan, ia peduli, dan bahkan dia mau turun tangan untuk mengangkat orang yang terhina, mengangkat orang yang dihina, dan bahkan mengangkat kita dari segala persoalan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ini yang kedua, bahwa Tuhan akan menyelesaikan. Keyakinan Daud bahwa dia akan menyelesaikan baginya. Bagi saudara pun Tuhan bisa menyelesaikan. Yakinlah Tuhan sedang memperhatikan saudara di dalam persoalan apapun, dan Tuhan memperdulikan hidup saudara dan saya. Yang ketiga, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, Daud berkata Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ini adalah tentang perbuatan tangan Allah. Sehingga dia berkata, ya Tuhan kasih setia untuk selama-lamanya, janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Dalam arti adalah penyelesaian itu adalah perbuatan tangan Allah. Dalam arti bahwa Allah mau turun tangan untuk menyelesaikannya, untuk mengangkat dan menolong. Ini adalah ungkapan keyakinan Daud bahwa Tuhan akan menyelesaikan lewat perbuatan tangannya. Saudaraku, ketika kita berkata tangan Allah, berarti adalah berbicara masalah kuasa. Kuasa Allah bisa melakukan perkara yang besar, bisa menyelesaikan perkara yang tidak bisa kita selesaikan. Yakin bahwa Allah menyelesaikan persoalan lewat kekuatan tangan Allah, lewat kekuatan kuasa Allah, lewat kekuatan kehadiran Allah bagi saudara dan saya. Tiga hal ini membuat Daud yakin bahwa Tuhan bisa menyelesaikan persoalannya. Demikian juga buat saudara dan saya, bahwa dia akan menyelesaikan persoalan saudara dan saya. Kiranya renungan Sabas ini benar-benar membuat kita sabas oleh karena kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Bapa. Engkau hadir sebagai sosok pribadi yang menyelesaikan setiap persoalan yang tidak mampu diselesaikan oleh orang-orang beriman. Biarlah kiranya keyakinan kami dibangun bahwa Tuhan akan menyelesaikan persoalan kami lewat doa kami, lewat kemahatauan bahwa Engkau Allah yang melihat persoalan dan kami ada di dalam persoalan.
Biarlah lewat kekuatan tangan-Mu atau kuasa-Mu, kami meyakini bahwa Tuhan Allah yang menyelesaikan persoalan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara dan saya. Sabat di dalam Kristus oleh karena kebenaran firman Tuhan. Shalom.